yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah model bisnis, menggambarkan dasar pemikiran, bagaimana semua bisnis diciptakan, diberikan, dan ditangkap nilainya. Dengan pendekatan model kanvas, yaitu 9 building block, yang memudahkan para pembisnis untuk membangun bisnis mereka, gitu ya. Tunggu sebentar, adik, mohon maaf. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Jadi semester sebelumnya juga adik-adik sudah diperkenalkan model bisnis kampas. Jadi Ibu harapkan nanti di pertemuan ini adik lebih bisa memahami lagi dan lebih lebih sudah mantap lagi ya, sehingga sudah bisa menuangkan rencana pemikirannya ke dalam model bisnis kanvas. Jadi tujuan dari model bisnis kanvas ini adalah mengubah konsep bisnis yang rumit. Kalau yang lainnya perlu membuat proposal dengan yang banyak, sehingga dibuatlah model bisnis kanvas ini, sehingga kita mengisi inti-intinya saja, poin-poinnya saja ke dalam poin-poin ataupun kotak-kotak yang terdapat dalam model bisnis kanvas ini, ya. Nah, ini dia model bisnis kanvasnya. Adik-adik juga mungkin sudah lihat ya. Jadi dalam model bisnis kanvas ini terdapat 9 elemen ataupun 9 kolom ya. Jadi nanti silakan diisi. Ya, diisi kira-kira kan kemarin sudah mulai Ibu bilang coba mulai dipikirkan konsepnya apa. Jadi nanti mulai diisi apa sih kira-kira isi key partnernya, key activitiesnya gitu ya, channelnya seperti apa gitu ya. Jadi sudah mulai dicoret-coret sehingga nanti ketika mau dekat UTS sudah mantap ya, sudah dibuat desain-desainnya, sudah bagus untuk persiapan UTS-nya. Oke, sekarang kita mulai dulu dari kotak pertama ya. Kotak pertama yaitu customer segment ya, atau segmen pelanggan. Apa yang perlu kita isi dalam kotak pertama ini? Nah, di dalam kotak pertama ini adalah brok area yang paling penting. Kenapa Ibu katakan brok area paling penting? Karena melalui customer lah nantinya usaha yang adik-adik buat nanti akan mendapatkan keuntungan ya. Jadi kita tidak akan bisa sukses usahanya kalau tidak ada customer ya. Jadi apa yang diisi dalam kotak pertama ini? Siapa yang menjadi customer adik-adik dan alasannya mengapa ya. Kemudian kepada siapa produk atau layanan adik-adik akan dijual atau ditujukan. Nah, jadi boleh diisi customer segmennya kira-kira siapa ya. Misalnya adik-adik berencana ingin membuka makanan sehat untuk balita. Berarti siapa customer segmennya? Berarti customer segmennya di sini ibu-ibu yang memiliki balita, seperti itu ya. Kemudian siapa lagi? Nah, siapa sasarannya gitu ya? Ibu-ibu pekerja gitu ya. Nah, jadi harus secara rinci. Kemudian Bu, kami pengen merancang sebuah bisnis karena kami hobi make up. Ternyata kami pengen buka nih ya make up gitu ya, buka make up MUA gitu ya. Silakan. Berarti siapa sasarannya? Oh, ternyata sasarannya di sini mahasiswa-mahasiswa yang mau wisuda ataupun calon-calon pengantin gitu ya. Silakan diisi customer segmennya kira-kira siapa gitu ya. Itu kemudian kita lihat di sini beberapa tipe customer segmen ya, beberapa tipenya. Jadi untuk segmen ini, customer segmen ini ada beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe mass market, yaitu tidak membedakan segmen pelanggan. Jadi kalau untuk mass market ini semua bisa masuk ya. Misalnya adik-adik di sini membuka usaha ini, usaha apa yang bisa masuk semua, misalnya keripik pisang ya, keripik pisang dengan berbagai rasa. Sehingga di sini lansia bisa, remaja bisa, anak-anak juga bisa makannya, jadi tidak membedakan. Jadi semua bisa menggunakan. Misalnya Bu, kami membuka jasa membuat undangan ataupun jasa dekorasi. Sehingga di sini semua bisa untuk acara balita, ulang tahun, jadi semua bisa masuk. Kemudian ada di sini niche market.
hanya melayani pelanggan tertentu. Nah, ini contohnya Bu, karena kami mahasiswa Kesmas gitu, kami ingin membuka makanan sehat, kemudian tempat nongkrong yang enak, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa dengan harga yang terjangkau. Jadi sasaran kami di sini hanya mahasiswa saja, boleh juga seperti itu. Kemudian segmented, membedakan kebutuhan dan masalah setiap pelanggan. Nah, ini dia beda lagi. Jadi ini kebanyakan seperti misalnya membuka catering. Jadi dia membuka catering ini bermacam-macam. Ada yang dietnya rendah gula, ada yang ini disesuaikannya dengan kebutuhan pelanggan. Oh, ada dietnya yang seperti ini, yang seperti ini. Jadi dia melihat apa kebutuhannya, dia mencukupi sesuai dengan kebutuhan pelanggan tadi. Kemudian ada yang namanya diversified, melayani dua kebutuhan yang berbeda tetapi saling bergantung. Nah, ini contohnya gimana, Bu? Misalnya, Adek hobi make up, sementara temannya yang satu hobi fotografer. Ya udah, kita jadi satu aja. Jadi sekaligus mereka mau make up, sekaligus mau foto-foto, kita sudah ada satu tim. Nah, gitu saling ketergantungan. Terus kalau seperti acara, Bu, temannya satu lagi hobi masak, ya udah yang satunya lagi buka catering. Jadi sudah lengkap semuanya di situ. Make up-nya ada, fotonya ada, kemudian cateringnya juga ada, gitu ya. Jadi mereka saling bergantungan antara satu dan yang lainnya, saling melengkapi, gitu ya. Ini adalah customer segment. Jadi kotak yang diisi dalam customer segment. Kemudian kita lihat kotak yang kedua, yaitu value proposition ataupun nilai unggul. Apa Bu yang kita isi di kotak ini? Proporsi nilai yang menggambarkan bagaimana bisnis kita lebih menarik dan unggul yang membedakan dengan bisnis yang lainnya. Nah, ini yang paling penting. Ya, ini yang Ibu bilang sama adik-adik, silakan dipikirkan. Kira-kira value proposition-nya apa dari rencana yang adik buat tadi? Nilai unggulnya. Ya, mengapa orang memilih untuk menggunakan produk atau jasa adik-adik? Apa keunggulan bisnis adik-adik dibandingkan dengan kompetitor yang lain? Apa yang paling menarik dari model bisnis adik-adik? Nah, gitu ya. Jadi tentukan, Bu, ternyata kami pengen membuka tempat minuman kopi. Apa yang membedakan? Kalau yang lain kan sudah ada banyak. Tapi adik apa yang membedakannya? Bu, ternyata kalau kopi kami ini spesial. Kenapa spesialnya? Ternyata spesialnya ini langsung dibakarnya dengan arang atau apa sehingga bau tradisionalnya itu masih mantap. Silakan keunggulannya apa? Kami menampilkan warung kopinya Bu dengan nuansa perdesaan ya, sehingga kalau sudah masuk ke sini orang-orang merasa minumnya di pinggir desa ini ya, silakan ya. Tentukan nilai unggulnya ya, ataupun Bu, kami ingin membuat sesuatu yang berbeda. Kalau yang lain misalnya menjual jeruk gerga itu ya jeruk saja, tapi kami menjadikannya sebuah manisan, kemudian menjadinya sebuah minuman yang sehat, kemudian snack-snack yang sehat gitu ya. Jadi berbeda dengan yang lain. Silahkan ya. Jadi value proposition ini penting adik tentukan ya, karena ini membuat sesuatu yang menarik. Apalagi kita lihat masyarakat Jambi ini dengan sesuatu yang baru itu mereka penasaran. Oh, apa sih, pengen coba, pengen coba. Nah, apalagi kalau tempat yang spot fotonya bagus-bagus kan, pasti langsung semua pengen foto di sini, pengen foto di sini. Nah, silakan. Jadi kita harus bisa melihat apa yang disukai oleh masyarakat zaman sekarang ini gitu ya, sehingga apa yang harus kita buat agar mereka datang ke tempat kita. Nah, itu yang harus adik-adik pikirkan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat hal-hal yang dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan nilai proposisi ya. Ini dia. Yang pertama, knownness, produk yang diciptakan belum ada sebelumnya. Nah, ini yang Bu bilang, silahkan adik pikirkan kira-kira apa yang mau adik buat yang memang mungkin yang lain belum terpikirkan, tapi adik-adik sudah terpikirkan. Nah, menciptakan sesuatu yang baru gitu ya. Contohnya apa Bu? Nah, misalnya nih, kalau kita lihat kemarin tempat makan durian, duriannya ya durian lokal aja gitu kan. Yang ini ternyata ada yang berpikiran baru, dia mendatangkan durian-durian dari luar impor, sehingga membuat orang lebih tertarik lagi. Itu kan sesuatu pemikiran yang ini ya. Silakan adik-adik berpikir yang apa yang mau adik-adik buat. Kemudian performance-nya, meningkatkan kinerja suatu produk atau layanan yang ditawarkan. Performance boleh juga. Misalnya sudah ada
yang dibuat oleh orang lain, tapi adik-adik memberikan yang lebih baik lagi, gitu kan. Misalnya Bu, yang lain memang sudah buat makanan siap saji balita, tapi mereka menyajikannya cuma satu tekstur saja. Sementara kami mahasiswa Kesmas, Bu, sudah belajar bahwa untuk makanan balita ini teksturnya berbeda-beda dari usia 6 bulan, 9, sampai 1 tahun. Sehingga kami membuat dengan tekstur yang berbeda-beda. Wah, sehingga kan ibu-ibu lebih tertarik untuk ke tempat adik-adik belinya. Karena kan adik-adik, oh ini memang sudah yakin status gizinya ini gitu ya. Jadi boleh seperti itu. Kemudian customization, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Nah, ini boleh juga. Bu, karena sekarang masa pandemi, Bu. Jadi sekarang semuanya pakai hand sanitizer, pakai masker, sehingga di sini kami mau menciptakan hand sanitizer yang beda dari yang lainnya. Kemudian masker yang berbeda dari yang lainnya. Oke, silakan. Kemudian getting the job done, yaitu berfungsi membantu pelanggan menyelesaikan masalahnya. Nah, ini ya, misalnya pelanggannya butuh ini mencari untuk cenderamata, ya dia membantu sebagai ininya ya. Kemudian memiliki desain yang menarik. Nah, ini juga penting ya. Jadi adik-adik bisa lihat produk kakak tingkat yang sebelumnya itu mereka mendesain sendiri. Bagaimana kemasannya, kemudian bagaimana untuk spanduk-spanduk biar menarik perhatian orang datang. Nah, itu silakan ya. Silakan didesain yang semenarik mungkin. Kemudian brand atau status, menemukan nilai produk dari merek yang dikenal pelanggan. Nah, ini ya kalau mungkin karena kita baru, kita belum bisa mengenalkan brandnya gitu ya. Kemudian price, menentukan harga produk yang ditawarkan. Ini harus penting. Kenapa Ibu bilang penting? Jangan sampai kalian rugi. Ya, jadi semua harus diperhitungkan. Kira-kira berapa modalnya, berapa untuk jasanya, sehingga nanti berapa keuntungannya. Jangan terlalu rendah dan juga jangan terlalu tinggi. Jadi memang harus disesuaikan. Kemudian setelah itu ada risk reduction, yaitu resiko yang ditimbulkan dari produk yang ditawarkan kecil atau garansi. Nah, ini boleh juga ya. Jadi menawarkan garansi ataupun juga servisnya, pelayanan servisnya, silakan. Kemudian usability sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan merasa nyaman gitu ya. Accessibility-nya produk yang ditawarkan dapat dengan mudah diakses semua orang. Nah, ini penting sekali ya. Jangan adik-adik membuat suatu produk yang belum ada, tapi suatu produk yang keren, tapi orang nggak tahu dan orang sulit untuk mendapatkannya. Nah, itu nggak boleh juga ya. Jadi, kalau memang adik menciptakan sesuatu yang baru, ya dipromosikan, diperkenalkan dengan orang lain. Kemudian cara untuk mendapatkannya pun ya jangan sulit, ya. Kalau misalnya sekarang orang sudah pakai Grab, Gojek, ya silakan adik membuat dengan Grab, Gojek, Shop, semuanya. Aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan, itu ya. Ini termasuk nilai proposition tadi. Oke, itu yang kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu apa? Yaitu saluran atau channelnya. Channel merupakan bagian sebuah perusahaan dapat menjalin komunikasi dengan pelanggan menyampaikan nilai proporsinya, jadi nilai keunggulannya. Melalui penggunaan channel yang tepat, Anda baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segment. Nah ini ya, jadi kalau kita menggunakan channel yang tepat, kita bisa menyampaikan apa keunggulan produk kita kepada customer-customer kita, kepada pelanggan-pelanggan kita. Ya, bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk atau jasa yang kita tawarkan, dan bagaimana cara produk atau jasa bisa sampai ke tangan pelanggan, apakah cara itu efektif? Nah, ini yang harus adik pikirkan di kotak ini, di kotak channel ini. Kira-kira bagaimana cara kita melakukan promosinya, Bu? Karena kami di sini menjual minum-minuman segar yang berbahan berdasarkan sayur-sayuran organik. Sasaran kami di sini adalah mahasiswa-mahasiswa, sehingga kami promosinya melalui via Instagram. Kemudian dari grup-grup WA, Bu, kami masuk ke dalamnya. Kemudian masuk juga melalui Facebook. Setelah itu kami juga menawarkan melalui Telegram kampus. Nah, gitu kan. Misalnya siapa yang ini yang tenar di kalangan adik tingkatnya, kakak tingkatnya, numpang promo lah di situ, minta promokan produk-produknya. Silakan ya. Jadi dicarilah channel yang paling tepat kira-kira untuk mempromosikan sehingga produk adik-adik tadi dikenal oleh
sasaran adik-adik tadi, ya. Kemudian bisa juga Bu kami dengan menempelkan selebar-selebarannya di dinding-dinding, ya silakan ya, selama tidak mengganggu kebersihan kampus gitu ya. Oke. Yang keempat adalah customer relationship, yaitu hubungan pelanggan. Jadi selain tadi kita memperhatikan bagaimana kita mempromosikan dan bagaimana kita melakukan penyampaian barang tadi, kita juga harus memperhatikan customer relationship-nya, menjaga hubungan baik dengan pelanggan, ya. Bagaimana cara kita memastikan bahwa pelanggan puas setelah menggunakan produk atau jasa kita. Nah, ini ya. Jadi kan adik-adik mungkin sering juga belanja di shop ya. Jadi setiap sudah belanja kan kita diminta penilaian. Gimana reviewnya? Nah, itu merupakan salah satu upaya dari seorang wirausaha untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggannya. Jadi ketika dia direspon tidak baik, produknya kurang menarik, produknya seperti ini, dia akan melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, sehingga pelanggan merasa puas dengan produk-produknya. Kemudian bagaimana cara Anda agar dapat selalu connect dengan pelanggan? Kemudian proses membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang yang menguntungkan dengan pelanggan melalui penyedia pelayanan yang bernilai dan dapat memuaskan mereka. Bu, kami dengan membuat grup-grup WA aja dengan pelanggan-pelanggan kami, sehingga di situ kami bisa bertukar pikiran. Boleh juga. Ya, beberapa caranya. Yang pertama, mendapatkan pelanggan baru. Pelanggan baru didapatkan dengan memberikan kemudahan mengakses informasi, inovasi baru, dan pelayanan yang menarik. Nah, ini dia. Kalau adik-adik baru pertama kali buka, berarti masuk di sini. Sebagai upaya untuk menangkap pelanggan-pelanggan baru, apa yang harus adik-adik lakukan? Kemudahan untuk mengakses informasi. Berarti media promosinya harus gencar. Kemudian inovasi barunya harus ada. Dan pelayanan yang menarik. Nah, gitu ya. Jadi pelayanan menarik gimana, Bu? Ya iya, kita ramah dalam melayani. Mungkin kita tempatnya agak unik kita buat ya, sehingga seorang ketika melihatnya tertarik untuk melihat tempat kita. Itu boleh juga. Ya. Kemudian meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang telah ada. Pemberian pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Nah, ini dia. Kalau pelanggannya sudah lama dengan kita, ya mungkin kita lakukan servis-servis ke rumahnya, memberikan pelayanan-pelayanan gitu ya, sehingga mereka tetap menjadi pelanggan kita. Kemudian mempertahankan pelanggan. Tahap ini merupakan usaha mendapatkan loyalitas pelanggan dengan mendengarkan pelanggan dan memenuhi keinginan pelanggan. Ini boleh. Jadi sesekali ditelepon pelanggannya, selamat siang Ibu, sehat Ibu, gimana Ibu, masih menggunakan produk kami, kira-kira apa Bu yang mau ditambahkan dan saran Ibu. Nah, itu merupakan salah satu yang dilakukan perusahaan untuk melakukan customer relationship gitu ya. Jadi adik-adik buatlah di sini kotak-kotak di sini apa yang mau adik-adik buat. Misalnya Bu, untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, kami berikan diskon di hari-hari spesial, hari ulang tahun ini, diskon 30%. Ataupun Bu, untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, kami beli 2 gratis 1. Nah, setiap 1 bulan sekali, sehingga semuanya kejar-kejaran ingin mengincar produk kami. Boleh, silahkan trik-triknya dipikirkan masing-masing ya. Oke, sekarang kita masuk yang kelima. Yang kelima apa, Bu? Revenue stream atau sumber pendanaan. Nah, ini ya. Di kotak yang kelima ini yang harus ada isi, yaitu sumber pendanaannya. Harus pendapatan bagian paling vital dari model bisnis, kanvas. Karena pada bagian inilah yang menentukan bagaimana produk bisa menghasilkan uang. Nah, ini ya. Jadi di revenue stream ini, adik-adik tentukan bagaimana produk adik-adik tersebut bisa menghasilkan uang. Jika pelanggan adalah inti dari model bisnis, arus pendapatan adalah urat nadinya. Nah, kalau tadi pelanggan Ibu bilang hal yang penting intinya, sementara kalau sumber pendapatan ini adalah urat nadinya. Karena kalau urat nadinya sudah nggak ada ataupun sudah pas, ya bisa mati, udah bisa bangkrut bisnisnya. Maka dia dikatakan urat nadinya. Jadi sumber pendapatan ini penting ya. Kemudian bagaimana cara bisnis Anda menghasilkan uang? Apa saja produk jasa yang Anda jual? Gini Bu, karena kami revenue stream-nya, sumber pendapatannya yaitu dengan mengubah jeruk gerga tadi menjadi bolu yang rasa jeruk, kemudian merubahnya menjadi sebuah minuman sehat segar, dan mengubahnya menjadi sebuah agar-agar. Kan luar biasa gitu ya. Ini isi dari revenue stream atau sumber pendanaan. Nah, ada beberapa cara yang dapat adik-adik lakukan untuk mendapatkan pendanaan tadi. Yang pertama adalah aset sale.
Perusahaan menjual asetnya untuk mendapatkan pendapatan. Nah, ini kalau perusahaan sudah besar ya, kita belum masuk ke sini. Kemudian usage fee, pendapatan yang didapatkan dari beberapa banyak pelanggan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, ini dia, berarti dia memutar usahanya itu, dapat keuntungannya berapa, besok jadi modal lagi, seperti itu terus ya. Subscription fee, pendapatan yang didapat dari menjual servis terus-menerus. Nah, ini dia, memberikan pelayanan, terus memberikan jasa terus-menerus ya. Seperti jasa ini membersihkan rumah. Misalnya Bu, kami di kampung kami ini Bu cukup terkenal. Jadi kami pengen buka usaha, kami kumpulkan ibu-ibu yang tidak bekerja tuh Bu. Ada yang ahli menyuci, menggosok. Nah, sehingga nanti bagi rumah-rumah yang butuh tenaga untuk menggosok, silakan kontak kami dan akan kami datangkan. Yang butuh untuk mencuci, kami datangkan ke rumahnya tukang cuci. Nah, itu kan kreatif juga ya. Jadi yang Ibu katakan membuka suatu usaha itu bukan berarti makanan, minuman, barang-barang, tidak. Jadi kalau kalian bisa menawarkan jasa, boleh juga. Itu termasuk wirausaha juga. Kemudian ada renting, dan leasing adalah pendapat yang didapat dari penyewaan aset pada periode waktu tertentu. Bu, kami ini anak konglomerat di kampung kami, mobil ada 10 Bu. Jadi daripada 10 tuh nganggur, di parkiran Bu di garasi lebih baik kami sewakan. Nah, gitu ya, kami sewakan untuk Grab ataupun kami rentalkan. Silakan, boleh juga seperti itu. Kemudian licensing, memberikan hak intelektual agar dengan lisensi tersebut dapat menggunakan perusahaan mereka membuka bisnis yang sama. Ini contohnya gimana Bu? Nah, contohnya seperti Alfamart Indomaret. Ketika Ibu ingin buka Alfamart di tempat Ibu, ya Ibu harus menghubungi langsung bos besar yang punya nama Alfamart itu. Ibu harus bayar lisensinya. Baru setelah itu Ibu bisa buka Alfamart sesuai dengan standar mereka. Kemudian brokerage fee, yaitu sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Bu, kami ini orang pintar ngomong, kalau gitu kami pengen jadi pakang aja. Silakan. Ya, silakan adik-adik mau jadi pakang, melakukan penjualan ini dan ini gitu. Kemudian advertising, pendapatan yang diperoleh dari mengiklankan sebuah produk, merek ataupun jasa. Nah, ini jelas ya, dari iklan-iklan tersebut juga bisa membantu untuk mendapatkan pendanaan. Nah, itu tadi adalah kotak kelima. Sekarang kita lihat kotak keenam adalah key resource atau sumber daya utama. Sumber daya utama menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Sumber daya utama dikategorikan menjadi 4. Nah, ini ya. Jadi di kotak ke-6 ini, adik-adik mengisi apa sumber daya utamanya. Contohnya misalnya fisiknya. Bu, karena kami pengen buat tempat nongkrong, berarti kami di sini butuh tanah ya, yang cukup luas, kemudian meja-meja, setelah itu alas-alas karpet, setelah itu kendaraan misalnya. Kemudian intelektualnya apa yang dibutuhkan? Hak intelektual, hak paten, mereknya. Kemudian human-nya apa yang dibutuhkan? Sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam perusahaan. Baru finansialnya adalah perputaran uang yang terjadi di dalam perusahaan. Ini yang harus adik ceritakan. Bu, kami pengen membuat donat selai. Ya silakan. Buatlah di situ alatnya, apa yang dibutuhkan, orang-orang yang membantu siapa, gitu ya, bagaimana perputaran uangnya. Itu diisikan di dalam kotak key resort, ya. Kemudian kalau tadi kita sudah lihat kotak ke-6-nya key resort, sekarang kita masuk ke activities atau aktivitas utama. Nah, di key activities mencangkup segala aktivitas yang harus dilakukan seseorang pelaku bisnis, menghasilkan produk atau layanan yang baik, memuaskan, mencapai perlu proposition dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama produksinya, pemecahkan masalahnya, platform dan jaringan. Jadi di key activities ini adik-adik menceritakan apa yang adik-adik lakukan terhadap usaha adik-adik tadi. Yang pertama, misalnya membeli nanas di tangkit. Kemudian yang kedua, membersihkan nanas tadi. Yang ketiga, memarutnya, kemudian memasaknya. Diceritakan proses-prosesnya. Itu yang dikatakan sebagai key activity atau aktivitas utama. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi apa, Bu? Yaitu key partner atau kemitraan, ya. Kemitraan yang dilaksanakan perusahaan bertujuan untuk mengoptimalkan bisnis, mengurangi terjadinya resiko dan memiliki daya saing yang tinggi dengan kompetitornya.
Jadi Bu, sebagai seorang pengusaha, kemitraan itu penting sekali, ya. Karena terkadang kita tidak melihat apa yang tidak bisa yang bisa dilihat oleh orang lain gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Sehingga dengan kita melakukan partner, kemitraan, kita akan mendapat masukan-masukan ya, mendapat arahan-arahan ataupun pengalaman-pengalaman yang baru gitu ya. Kemudian hal ini selaras dengan fakta bahwa bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan saja, tetapi juga dengan pihak yang bersangkutan seperti supplier dan tim pemasaran. Ya, jadi kita janganlah kalau buka usaha jangan berhubungan baik dengan pelanggan saja, tapi mitra-mitra kita juga kita jaga hubungan baiknya, gitu ya. Nah, kemudian kota yang terakhir ini namanya cost struktur atau struktur biaya. Jadi apa yang dibuat di sini? Jadi biaya-biayanya apa? Ya, ada di sini cost driver, bisnis model yang berfokus pada penekanan biaya serendah mungkin. Nah, kita biasanya masuk di bagian sini. Bagaimana kita memanfaatkan biaya yang ada itu dengan seminimal mungkin. Ya. Kemudian value driven, yaitu perusahaan yang tidak perlu mementingkan biaya akan muncul dalam mendesain sebuah model bisnis. Ya, jadi ini sudah perusahaan-perusahaan besar kalau value driven ini. Jadi dia tidak pikir lagi biaya, tapi dia pikir bagaimana dia memperkenalkan produk-produknya dulu kepada banyak orang, gitu ya. Itu isi dari cost struktur tadi. Oke. Nah, itu dia macam-macam kota. Ini Ibu contohkan satu. Nanti adik-adik kurang lebih buatnya seperti ini. Ya, buatnya seperti ini. Cuman kalau Ibu minta itu ditambahkan dengan gambar-gambar biar lebih menarik ya kotak-kotaknya. Ibu contohkan, yang ini adalah seorang petani stroberi. Jadi dia dengan memberdayakan kearifan lokal karena di daerahnya yaitu banyak stroberi. Sehingga di sini dia berusaha untuk membuat produk stroberi ini menjadi produk yang bisa dijadikan oleh-oleh bagi pendatang gitu ya. Terus dengan usaha seperti itu, apa yang dia butuhkan itu ya key partnernya. Yang pertama petani stroberi jelas ya, karena dia untuk mendapatkan stroberi sehingga dia butuh petani stroberi. Kemudian middleman yaitu pengumpul stroberi. Pengumpul stroberi ini sama dengan kita yang mengumpul-ngumpulkan sawit, yang bahan-bahan yang jatuh gitu ya. Kemudian pemilik toko oleh-oleh di Kota Bandung. Nah, dia. Jadi yang menjadi kemitraan dia adalah pemilik toko oleh-oleh di Kota Bandung juga. Karena apa? Nantinya dia akan menitip produknya untuk dijualkan di sana gitu. Kemudian key activitiesnya, apa yang dilakukan? Membeli hasil panen stroberi dari petani. Kemudian mengolah stroberi segar menjadi bentuk olahan. Ini adalah kegiatan-kegiatannya. Ditulis semua, Bu. Iya, ditulis semua. Jadi kegiatannya apa? Nah, yang pertama mungkin belanja ke pasar. Sudah belanja ke pasar, kemudian membeli bahan-bahannya, kemudian peralatan untuk membuat minuman stroberi. Ini diceritakanlah semuanya di sini, ya, Dik ya. Kemudian key resource, ya, sumber utamanya, alat-alat yang dibutuhkan apa? Karena dia ini tadi mempunyai lahan stroberi, dia pengen buka usaha di sana, memanfaatkan stroberi dan juga lahan kebunnya itu, sehingga dia butuh lahan stroberi, kemudian alat pengolahan standar makanan. Kemudian palu processing-nya, apa nilai lebihnya? Apa keunggulannya dari produk yang lain? Strawberry 24 sebagai produsen cemilan sehat berbahan dasar buah stroberi segar. Itu keunggulannya buat dia. Dia stroberinya segar gitu ya. Kemudian langsung petik sehingga membuat seorang lebih menarik. Meningkatkan daya saing produk oleh-oleh khas Bandung. Nah, ini dia ya nilai lebihnya. Kemudian customer relationship ya. Jadi untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan dia bagaimana? Diskon dan promo ke toko oleh-oleh. Kemudian program giveaway. Ya, silakan. Bagaimana cara adik-adik untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Kemudian salurannya, channelnya, bagaimana kita mempromosikannya, ICOM, kemudian media sosial dan toko oleh-oleh, yang seperti tadi Ibu sampaikan ya, boleh melalui Instagram, Facebook, semua. Kemudian segmennya, siapa yang menjadi sasaran mereka? Ternyata anak-anak, karena dia buah stroberi ya, wisatawan lokal, pencinta makanan sehat, restoran dan kafe. Baru setelah itu diisinya cost strukturnya.
Apa kok strukturnya, bahan baku buah stroberi segar ya. Kemudian untuk apa lagi biayanya, gaji pegawai. Kemudian proses mengolah produk, biaya marketing dan biaya kemasan dan packagingnya gitu ya. Setelah itu ada revenue stream ya. Jadi apa yang bisa menghasilkan uang dari produk yang kita buat di atas tadi. Yang pertama adalah menjualan produk selenya, dodolnya dan sirup stroberi ya. Yang kedua, kunjungan wisata ke tempat produksi stroberi. Nah, ini dia revenue stream-nya ya. Jadi memang diajaknya benar-benar yang datang itu untuk ke kebun stroberi. Silakan dinikmati, silakan dipilih. Nah, itu menjadi sesuatu yang cukup menarik ya. Oke. Jadi itu yang Ibu sampaikan terkait model bisnis kanvas. Sekarang Ibu persilakan kita mulai untuk berdiskusi ya. Bagi yang mau bertanya, Ibu persilakan. Ada yang mau bertanya? Ingat ya, Dek, ini nanti